Jangan ada yang download aplikasi ini. Telat 1 hari sudah hubungi kontak darurat. Dan bunga sangat mencekik. Jangan sampai ada yang gali lubang tutup lubang dengan pinjol. Yang pasti kalian yang baca ini jangan sampai download. Penagihannya seperti iblis. Tapi ketika ditelepon tidak mau angkat. Aplikasi parah. Buat yang bilang gampang cair, pikirkan dulu bunganya. Seorang pegawai bank perkreditan di Bojonegoro nekat bunuh diri karena terlilit utang pinjol atau pinjaman online. Diketahui korban melakukan gantung diri di kantor tempatnya bekerja, BMT Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada hari Senin 23 Agustus 2021 lantaran terjerat utang pinjol. Sebelum gantung diri, korban sempat menuliskan surat wasiat yang ia tulis dalam secari kertas. Isi surat wasiat itu menjelaskan permintaan maafnya karena terjerat pinjol. Ia meminta maaf kepada keluarga dan menyebutkan rincian seluruh utangnya yang ada di pinjol dan sejumlah kerabatnya. Assalamualaikum, maaf Mbak Mas hutang online di HP semua, cairin kredit KTA. KTA Kilat, ada kami, kredit pintar. Dari 5 aplikasi pinjol dalam wasiat tadi, mari kita cek apakah ada pinjol yang terdaftar di OJK melalui situs ojk.go.id. Kemudian kita klik di sini. Dan kita pilih aplikasi terdaftar di bulan yang paling akhir, kemudian download. Inilah hasilnya. Kita cari aplikasi cairin lalu enter. Ternyata aplikasi pinjolnya terdaftar. Lalu kita cari aplikasi pinjol kedua di kredit KTA. Hasilnya tidak terdaftar. Kemudian kita cari lagi aplikasi KTA Kilat. Dan ternyata aplikasi pinjolnya terdaftar di OJK. Kita cari lagi aplikasi Ada Kami. Hasilnya tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK. Yang terakhir kita cari aplikasi pinjol kredit pintar. Dan hasilnya juga terdaftar dan berizin di OJK. Tapi, apakah semua aplikasi ini tersedia di Play Store sekarang? Mari kita cek di Google Play. CAIRIN ternyata ada. Lalu kredit KTA. Ternyata tidak tersedia lagi di Play Store. Kemudian KTA Kilat. Masih ada di Play Store. Kalau aplikasi Ada Kami. Dan ternyata masih tersedia. Terakhir aplikasi kredit pintar. Dan masih tersedia juga di Play Store. Setelah kejadian bunuh diri tadi tersebar, ramai netizen menyerbu aplikasi yang ada di surat wasiat tadi dengan menumpahkan kesalahan terhadap aplikasi pinjol itu. Ada yang sampai bawa-bawa polisi lah, pengacara lah, dan ada juga yang bawa-bawa politisi. Langsung sajalah kita cek suara netizen Indonesia. Saya minjam yang pertama sudah saya lunasi dengan tenor 30 hari, pinjaman kedua saya di ACC lagi. Saya pikir sama tenornya 30 hari, gak taunya kena jebak. Tenor cuma 14 hari, harusnya pinjaman kedua tenornya dikasih lebih panjang. Kok ini malah jadi 14 hari? Aneh. Udah gitu bagian penagihnya nelpon pas tanggal jatuh tempo, nama binatang apa aja disebut. Sangat gak sopan dan tidak berpendidikan deh. Kecewa.
Parah ini cairin. Tanggal 18 Agustus disetujui. Tanggal notifikasi dana ditransfer 7 hari. Saya cek rekening gak ada dana masuk. Hari ini 28 Agustus saya cek lagi rekening sama. Gak ada dana masuk. Keterlaluan ini. Sementara di aplikasi sudah ada jadwal pembayaran dan jatuh tempo. Telepon gak bisa, WhatsApp gak dibalas, email dibalas sekali suruh tunggu, dan setelah itu gak dibalas lagi. Benar-benar mengecewakan. Apa segini standar layanannya? Masa kita harus lapor OJK sih? Atau apa kita memang disuruh ke OJK? Parah-parah, pengajuan dari tanggal 15 nunggu dana dicairkan, tapi sampai tanggal 24 Agustus. Tidak ada uang yang masuk ke rekening. Sampai pagi ini, ada SMS bahwa dana cair. Di dalam aplikasi Cairin pun sudah muncul tagihan yang harus dibayar. Saya cek rekening tidak ada uang yang masuk. Maksudnya gimana nih? Data saya sudah masuk sampai ada yang nagih dengan ancaman dan mencemarkan nama baik saya. Awas, akan saya tuntut Anda dengan kuasa hukum saya. Akan saya buat laporan ketika ada CS yang nagih. Tolonglah pihak ada kami, tindak lanjut pihak penagihan yang menggunakan kata kasar. Saya memang telat bayar, cuman saya sudah bilang akan saya bayar di tanggal 30 karena baru gajian. Mereka pun sudah mencemarkan nama baik saya dan membuat nama saya jelek. Mereka sudah sebar ke semua kontak dengan dilebih-lebihkan, bilang kalau saya bawa kabur uang perusahaan, dan lain-lain. Kalau seperti ini namanya sudah mencemarkan nama baik saya. Saya bisa tuntut pihak ada kami beserta yang nagihnya. Jangan sampai pinjam uang di sini. Cukup saya aja. Telat aja belum masih ada hitungan jam, malah SMS-nya kayak begini. Bayar tagihan hutang Anda, jangan bisanya pengajuan foto selfie melas-melas untuk di ACC, giliran disuruh bayarkan susah. Di sini data Anda lengkap, jaga data Anda untuk diri Anda sendiri. Jangan hanya karena hutang receh Anda malu. Tolong data pribadi saya dihapus, total saya tidak pernah merasa ada pencairan langsung ke nomor rekening pribadi saya. Melainkan data pribadi saya disalahgunakan dengan pihak yang tidak bertanggung jawab dan melakukan pencairan ke nomor rekening lainnya. Tolong lebih disikapi dan saya sudah melaporkan hal ini ke pihak perbank dan kepolisian setempat. Terima kasih. Tolong ya, aplikasi ada kami. Deskolnya bisa sopan sedikit tidak? Bisa saya laporkan ojek kalau penagihan seperti itu. Jatuh tempo hari ini dan di hari ini juga deskol Anda bicara tidak sopan, menggunakan kalimat manusia atau babi. Apakah itu etis untuk penagihan seperti itu? Maaf Pak atau Bu, saya tidak merasa minjam, tapi kok tiba-tiba ditransfer ya? Gimana saya mengembalikannya? Kok ada pinjaman yang sudah dicairkan ya? Saya cuma daftar doang, bukan meminjam. Tolong Pak atau Bu, gimana saya mengembalikannya? Jangan di-download aplikasi kredit ini, tidak bagus. Saya ajukan pinjaman 2.300.000. Masuk ke rekening 1.950.000. Dana yang harus disetor 970.000 selama 3 bulan. Ini rentenir beneran. KTA kilat para benar. Saya ngajuin 800.000 udah di ACC, tapi ke ATM gua belum masuk juga udah nunggu 3 hari. Masih belum masuk juga. Penipuan apa gimana ya? Gak dapat uangnya sepeser pun, tapi harus tetap bayar dengan total 941.000. Gila bener. Tolong minta kebijaksanaannya kalau ada yang nagih ke rumah, ada buktinya saya akan lapor balik ke pihak yang berwajib, apalagi bokap gua polisinya. Gampang kalau berani datang aja biar lu dikasih paham. Kalau mau jadi penipu jangan ngambil data dari orang lain. Karman, nanti lu.